Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya kepada kita semua, atas segala nikmatnya, terutama nikmat kesehatan keimanan yang diberikan kepada kita semua, sehingga di hari ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Baik, untuk hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Amri mengenai diseminasi budaya positif. Kegiatan hari ini merupakan bagian dari tugasnya Pak Amri sebagai calon guru penggerak Wakafi Timur. Semoga nanti setelah beliau selesai dari pendidikannya, kita semua bisa berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Saya persilakan kepada Pak KS untuk membuka kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Nama budaya salam kebaikan. Adalah intinya kita memanjatkan syukur karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk datang di tempat kita ini beraktivitas seperti biasa. Yang jelasnya adalah demi tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan profesi dan tugas bahan yang ada di satuan pendidikan atau sekolah ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Karena dalam hal ini jauh sebelumnya Pak Amrin sudah menyampaikan surat lebih formatnya buat undangan. Karena legitimitas suatu kegiatan adalah ketika ada rentetan langkah tahapan-tahapan seperti undangan sampai yang terakhir adalah berita acara dalam kegiatan itu. Kalau kegiatan kemarin mudah-mudahan alhamdulillah terima kasih juga teman-teman, saya tidak sempat malamnya sampai paginya baru tiba-tiba jualan rusak. Terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif ini, Bapak Ibu sekalian, saya bincang-bincang dengan Pak Daniel, sebenarnya yang tidak asing, hanya namanya yang berubah ya. Kalau jauh-jauh sebelumnya ini kan sama saja dengan musyawarah. Diseminasi itu kalau dalam bahasa sosiolognya, yang itu adalah penggalian gagasan informasi. Kita harus mufakatkan, musyawarahkan apa kira-kira sehingga merujuk kepada yang positif. Jadi kalau bahasa halusnya sebenarnya di kumpul ini yang sehat adalah kita menggosip. Tapi menggosipnya positif, bukan gosip cerita aibnya orang. Iya, tapi gosip adalah untuk bagaimana kita menggosipkan sekolah kita. Kenapa perlu saya sampaikan seperti itu? Karena jujur, jangan sampai dengan adanya istilah begini kita sudah linglung. Apa ini? Iya. Kadang orang bingung apa itu. Padahal sebenarnya sudah kita lakukan. Sehingga seiring dengan kegiatan ini, makanya saya undang juga wakil-wakil yang sempat hadir supaya kita dengan penggalian informasi ini, karena kan kalau bahasa ilmiahnya kalau nggak salah misalnya penggalian informasi. Penggalian informasi ini adalah untuk mengevaluasi juga kembali. Jadi nanti rujukannya di sini adalah untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tahun lalu atau tahun pelajaran yang baru-baru ini. Ya. Dan apa nantinya nanti kita lakukan tahun pelajaran berikutnya. Yang jelasnya semester 1 itu adalah saya ikuti. Ya, saya ikuti instruksinya, temuannya Bapak Ibu sekalian. Semester 2 juga sambil mempelajari. Jadi semester pertama itu saya ikuti sebagaimana kebijakan yang sudah jalan. Semester 2, karena saya juga baru 2 semester di sini, itu adalah mempelajari karakter
Jujur saya buka saja, kenapa menggali informasi, mempelajari karakter teman-teman, karena kita ini adalah satu kelompok, satu stakeholder yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ketika pincang satunya, pasti yang kena adalah SMA Negeri 1 Tirauta. Dan untuk kedepannya, semester 3-nya, karena ketiga semester saya ada ini kita sudah mulai mengambil sikap. Ya, jadi tolong kebiasaan-kebiasaan yang lalu-lalu yang tidak positif, ya itu disisipkan dulu, ya dihilangkan, karena kita ini adalah bagian integritas yang ada di kabupaten, apalagi merupakan ikon sekolah karena berada di tengah-tengah kota. Bagaimana tidak ada wacana bahwa ini sekolah mau direlokasi, dipindahkan, kalau kita di dalam masih seperti itu? Bukan juga saya cerita karena saya ini sudah bagian daripada SMA 1 Tirauta. Awal saya masuk kita sudah tahu memang menyedihkan. Ya, makanya waktu kemarin sama Pak Karis, ya, walaupun saya mengemisnya bagaimana, tapi yang jelasnya tolong Pak kalau bisa kita diperhatikan. Karena masalah bangunan itu adalah berkaitan erat dengan pemerintah, dalam hal ini dinas provinsi. Ya. Terkait dengan kebijakan proses yang ada di sekolah ini lewat kali, karena memang tugas pokoknya kita. Sambil saya selaku yang diamanahkan di sini mencari jalan bagaimana sehingga kita memang betul-betul dijadikan ikon di Pulau Katiwa. Syukur-syukur kemarin Bapak Ibu sekalian, para warga yang memang ahli waris dari yang menghibahkan tanah ini, dia tidak mau. Andai kata dia okekan juga atau dia santai-santai, kemungkinan sekolah ini sudah direlokasi betul. Tapi kalau direlokasi tempatnya strategi, ya syukur. Tapi kalau seumpama disimpan di pojok sana, apalagi tempat-tempat sebelumnya kita sudah tahu, ya seumpama ya, tidak, seumpama disimpan bekas pekuburan, ataukah hutan dekat dengan hutan rimba, bukan lagi ikon itu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya minta dengan kesadarannya kita, siapa lagi yang memperhatikan anak didik kita, ya kalau bukan kita. Jadikan ini adalah jariah. Sekarang memang manfaatnya apanya kita tidak dapat, tapi besok lusa, apalagi di hari akhirat. SK kemarin saya sudah luncurkan, sudah lengkap dengan uraian tugasnya. Tapi jangan hanya diambil tidak dibuka-buka, dibaca juga lah SK pembagian tugas. Karena di situ sudah lengkap, saya rasa sudah lengkap. Dan jujur itu kita kembali. SK itu sebenarnya masih di zaman perintisan K13 itu muncul, itu saya munculkan kembali supaya kita tahu apa tupoksi di situ di SK pembagian tugas. Sudah jalan juga sehingga diskusi dengan Pak Daniel, karena dia juga bestiku yang ada salah, karena satu-satunya yang temani saya. Ya. Dan itu saya sepakat betul yang disampaikan Pak Daniel. Ya sekarang kalau memang kita adalah profesi guru, bukannya ya saling mengingatkan ini ya Bapak Ibu sekalian, profesi guru mari kita jadikan jariah dan memang betul-betul panggilan hati nurani, betul hati nurani. Ya. Saya andai kata biasa tidak sibuk di rumah, saya mau bermalam di sini, hanya juga waktu keluarga juga. Karena kalau libur saya datang di sini, saya ajak orang tua, kita pikir rekreasi di mana di sekolah, sembarang apa yang bisa saya bikin. Kemarin, alhamdulillah selesai lagi untuk tempat berwudunya. Ternyata mau ada kegiatan. Yang nggak tahu lagi kalau libur apalagi saya masuk lagi di sini. Mari barangkali dengan hati nurani kita, tolong Bapak Ibu sekalian, ya, tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban kita di rumah selaku kepala rumah tangga kalau bapak, selaku ibu rumah tangga kalau ibu, ya jadikanlah pekerjaan kita ini adalah berkah. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, saya sudah tahu di sini kan kita sudah tidak ada lagi yang penuhan cuma Pak Amran atau semua dengan staf.
yang lainnya sudah masuk ke 3K. Alhamdulillah, berarti memang kita sudah punya tekad, motivasi untuk jadi pendidik. Mengajar gampang, tapi yang susah adalah mendidik. Mendidiknya inilah, makanya kita ini dihargai oleh pemerintah, ada sertifikasi karena mendidiknya ini yang kadang kita lupakan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mengajar titik buku, tapi mendidiknya tidak, kita lepas ya. Ada bahasa lagi dengan ini sekarang, kurikulum merdeka, ya kita harus kontrol itu bagaimana pengembangan minat bakatnya anak-anak, kasihan. Jadi pengembangan minat bakat ini Bapak Ibu sekalian adalah tanggung jawab kita. Jangan setelah ujian sudah selesai kasih nilai. Iya. Oke lah, kalau paradigma kemarin sama dengan sekarang itu sudah beda Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kemarin itu kalau dia lihat gurunya, oh pasti. Kalau kayak saya dulu, masuk saya punya bio itu kalau ada guru, oh dia Pak dia Bu. Sekarang anak-anak mau minta chase. Itu artinya bahwa sama sudah beda. Sehingga pendekatannya juga itu harus kita ubah, metodenya juga kita ubah. Tapi kita tidak harus lepaskan itu pendidiknya sebagai labelnya itu laku guru. Mengajar dia mengajar, tapi pendidiknya ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mengevaluasi, bagaimana kita merefleksi, bagaimana kita. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian sangat memprihatinkan kita punya sekolah ini, mulai dari segi sarana apa semua. Yang jelaskan kalau memang sudah disiapkan oleh pemerintah, mari kita mensyukuri dengan merawatnya. Karena ini sekolah kita sudah akui semua bahwa memang sudah tua. Namanya juga manusia itu kalau sudah umur ya 50-an, ya 50-an pasti sering masuk. Ini Bapak Ibu yang lebih tahu ya, kita masuk di klinik-klinik apalah. Jadi di sekolah ini harus masuk di klinik kecantikan. Perlu perawatan. Ya, Bapak misalnya, jadi bukan hanya manusia yang perlu perawatan, sekolah juga ini perlu perawatan. Ya, siapa yang mau merawat tidak mungkin juga ini sekolah, karena ini namanya benda mati kita mau angkat di klinik, tapi paling tidak kita lah yang jadi kliniknya untuk sekolah ini. Sehingga muncul kemudian bagaimana ada, tidak usah kebersihan saja lah. Kita sembunyi, kita tata kursi yang di luar, pintu kalau bisa ditutup, apa semua dikit juga ini. Jadi itu barangkali dari saya, nanti sebentar kita gali gagasan bagaimana Bapak Ibu sekalian kita mau pakai sekolah. Ini sangat sejalan dengan apa yang memang menjadi tugas Pak Andre, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, kalau nggak salah dalam bahasa ilmiahnya itu adalah ya, penggalian informasi barangkali UFID ya. Informasi kepada halayak kita semua untuk merefleksi diri dan bertindak sesuai hasil kesepakatan kita dari informasi tersebut. Itu barangkali dari saya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang bersemangat, terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan diseminasi budaya positif ini, kalau saya kami adalah pembahasan apa yang sudah Pak Menteri dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kemudian dan ini hubungannya sangat erat dengan anak-anak siswanya kita. Jadi mohon kepada Wakasek Kesiswaan untuk memberikan kesempatan dua katanya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Kepala para wakil kepala sekolah yang berbahagia pada kesempatan ini. Yang saya hormati semua teman-teman guru yang sudah hadir dan meluangkan waktu bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salah satu calon guru penggerak kita yaitu Bapak SPD. Kita doakan mudah-mudahan 6 bulan ke depan yang kita lakukan, bantuan apa yang kita lakukan oleh Pak Amdu di sekolah ini bisa memperoleh nilai yang bagus
Kita memang berbicara tentang positif, hal-hal yang positif. Bisa saya katakan itu memang kalau untuk diucapkan gampang sekali. Tetapi kalau untuk pelaksanaannya saya rasa untuk pribadi saya sendiri sangatlah susah. Dan kembali, ini semua intinya saya lihat di dalam program ini itu ditekankan kita sebagai guru untuk berhamba sama muridnya, peserta didiknya kita. Kalau bahasa kasarnya hamba itu bisa dikatakan itu adalah sebagai pembantu yang harus mengikuti arahan kemauan dari tuannya. Nah, di sini di slide yang di atas ini kita dituntut untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan samannya, dan dalam menuntun laku anak peran pendidik seperti seorang petani. Bagaimanakah kalau bapak ibu guru kita posisikan diri kita sebagai petani, anak-anak sebagai tanaman yang ditanam, harus dirawat, sudah dikasih siram air, sudah lagi dipupuk dan lain-lain sebagainya. Bisa mungkin Pak, yang menghayal lagi kembali Pak, tidak ada sejarah itu kembali. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurangnya yang dimaksudkan, mudah-mudahan dapat poinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, kemudian kepada Wakasek Humas, kiranya membersamai kami hingga akhir kegiatan. Begitu pula Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru, berdasarkan hasil penelitiannya, profesi yang paling rentan terkena stres adalah guru. Apalagi kita ini sudah punya perjanjian 60 tahun baru kita pensiun. Jadi salah satu tujuan positifnya desimidasi ini sebenarnya pemerintah menginginkan menjaga supaya kita punya bukan hanya ragata yang sehat sampai 60 tahun, tapi juga mental Kak. Guru dalam satu hari mengajar dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat dalam waktu yang sangat cepat. Di saat anak-anak melakukan misalkan pelanggaran atau hal-hal yang kita anggap negatif, maka tentunya dengan memahami budaya positif ini untuk kita guru diharapkan bisa lebih terkontrol, bisa lebih membantu kita untuk supaya kita bertahan hidup lebih lama. Iya. Sebagai ajal ya, setidaknya jiwanya kita sehat. Baik, saya persilakan kepada Pak Amir untuk membawakan. Iya. Refreshing Pak. Tanggal 23 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas izinnya lah sehingga di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kekuatan, kesempatan, keimanan serta kemauan untuk hadir di sekolah kita ini dalam rangka salah satunya mengikuti kegiatan tentang diseminasi budaya positif. Dan pada saat ini saya selaku salah satu guru di SMA Negeri 1 Tirauta mengikuti satu kegiatan program dari Kementerian Pendidikan, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Jadi sebelumnya itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak seluruh Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Tirauta yang telah memberikan semangatnya, bantuannya sehingga sampai saat ini, dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita semakin bisa bergerak dan menggerakkan. Dan betul tadi yang disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, ini sebenarnya bisa dikata bahasa-bahasa yang baru di era digitalitas modern ini. Begitu pula juga yang disampaikan dengan Bapak Wakasek Kesiswaan yang paling berhubungan dengan kegiatan ini, yaitu pada saat bagaimana kegiatan disiplin
positif, terutama untuk diri kita sendiri maupun tidak jadi soal, tidak sama mereka. Tidak ada orang. Iya. Biasa kan di situ. Benar, biar yang pentingnya Pak Anto dulu keluar ini di samping. Terkait dengan ini di depan, saya rasa Bapak Ibu guru sebenarnya sudah memahami, bahkan sudah menerapkan sejak bergabung di dunia pendidikan. Dan yang paling kita kenal di Indonesia itu Bapak Ki Hajar Dewantara yang selalu dijadikan panutan bagi para pendidik. Begitu pula juga dengan siswa-siswi yang akan kita didik juga. Nah, di sini berdasarkan dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Dan itu sangatlah terpengaruh dengan alam, zaman, atau lingkungan waktu yang kita tempati sekarang. Kami contoh 3 restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, sebenarnya di sinilah poin pentingnya juga dalam menghadapi yang namanya peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas, artinya di dalam lingkungan sekolah. Tetapi yang pertama juga kita harus tekankan itu, ya kembali ke pribadi kita masing-masing. Apakah kita sudah merasa disiplin atau bagaimana? Dan tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu guru sendiri bisa bantu saya. Ya, kira-kira yang disiplin itu seperti apa? Kalau untuk kita sebagai pendidik, mungkin bisa dibantu saya memberikan salah satu contohnya. Pak Arwan mungkin. Makan. Disiplin waktu, misalnya Pak, saya sesuai dengan sekolah jam masuknya kapan, kita masuk mengajar. Siswa juga tahu berdasarkan peraturan yang memang kita sudah buat bersama di sekolah kita. Iya. Jadi sama juga nanti sini setelah kita memahami, kita mau terapkan di situ, mungkin seringkali juga kita terbentur. Namanya juga manusia, banyak kebutuhan, banyak juga keinginannya kita yang lain atau banyak hambatan. Nah, seperti tadi yang disampaikan sama Bu Ernita, kita harus semacam ada aturan, membuat peraturan di dalam kelas dengan siswa. Sementara di sini kita dituntut lagi, katanya aturan itu bisa dikatakan sebagai membatasi geraknya siswa. Jadi bukan lagi aturan yang mau diterapkan di dalam kelas. Ya, kalau di atas ya pembuatan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Aturan itu kan ya saya lempar kembali pada Bapak Ibu guru, bantu saya. Bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu guru tentang aturan? Apa harus diterapkan? Harus disepakati. Maksudnya apakah pada saat kita munculkan aturan untuk dilaksanakan sama-sama dengan siswa, apakah selama ini aturan itu langsung dari sekolah yang buat atau bagaimana? Kesepakatan. Siswa semua duduk bersama membuat peraturan yang bisa kita sepakati bersama. Jadi antara guru dengan siswa. Nah, inilah muncul yang namanya pembuatan keyakinan kelas. Kembali lagi mungkin dari segi bahasa saja. Kalau aturan mungkin agak sedikit kasar, didengar, menekan. Kalau keyakinan kesepakatan kelas sekolah itu artinya melalui hasil musyawarah. Setelah itu muncullah yang namanya sebuah keyakinan yang harus kita jalani masing-masing, baik itu antara guru maupun dengan siswa itu sendiri. Dan yang paling penting juga di sini segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan kembali dalam guru penggerak kita diminta tergerak, bergerak, kemudian menggerakkan
Karena ini berkaitan sekali dengan siswa, saya minta mudah-mudahan di angkatan 12 lagi ini guru BK SMA Negeri 1 Tirta bisa bergabung. Ya, kegiatan. Anak senior bu. Ya. Harus kok 1 kali 2. Nanti kalau pergi pelatihan tidak ditinggal. Ada yang Oke. Bisa lanjut. Tunggu dulu, ada foto yang paling ganteng saya lihat di situ. Oh Pak Hengki. Nah ini perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita dapat mengubah pandangan kita dari paradigma belajar yang dulu dengan sekarang. Pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang berpusat pada guru, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada penjelasannya di belakang. Tolong Pak Gino. Nah ini tadi, next saja sudah disampaikan. Tapi tidak apa-apa, kembali ada yang teman-teman membaca. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Sama tadi yang dimaksud dari Ibu Suryanti, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Terus terang saja, kalau saya sendiri yang susah saya kontrol adalah bahasa saya. Intonasi suara saya susah sekali saya rasa kontrol. Sampai-sampai saya ingat sekali itu tes wawancara dari Kementerian Pendidikan, kayaknya itu hari Ibu Fit yang mewawancarai kalau tes keduanya. Langsung ditebak, Bapak orang Sulawesi ya? Iya. Kalau bisa saya tebak lagi katanya bukan Sulawesi yang lainnya, pasti Sulawesi Selatan, tapi bukan orang Makassar. Kayak oh orang Bugis, langsung dibilang begitu. Artinya susah sekali, apalagi kalau penampilan body kebaring itu anak-anak ada semacam gamesnya yang paling mudah diperagakan di kanan tubuhnya saya. Begini, Pak Amri katanya. Yang paling menarik, Bu Anti. Yang paling cantik. Bu Anti. Tidak ada. Gamesnya kemarin anak-anak organisasi. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Ya, terkadang memang itu kalau merasa disiplin seakan-akan kita ada sedikit kurang gerakan. Artinya ada semacam apa lagi namanya ini? Semacam ada sekat di situ. Apakah kita mau melaksanakan, jangan sampai juga kita sendiri yang melanggarnya. Bisa mungkin Pak Gino. Terus kembali tadi. Nah ini nilai kebajikan universal. Keadilan, saya rasa adil tak harus sama. Tanggung jawab kita sudah laksanakan semua, meskipun ada sedikit hambatannya. Ah, ini poin ketiga yang parah, kejujuran. Ini yang baru-baru kita laksanakan. Bohong-bohong lagi, pura-pura keluar. Keluar itu berkaitan itu dengan kejujuran itu. Coba bukan buat yang pegang, oh sudah. Ya, pada itu bersyukur, lurus hati, berprinsip, berintegritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan sabar. lurus hati dan asal lurus hati. Biasanya hati yang lurus itu, baru lagi Bu Evi, hati yang teraniaya katanya Oh, dia. sekira saya hati yang kedua. Ikhlas mungkin. Iya, Lurus hati, ikhlas. Atau bagaimana? sebenarnya banyak penyebarannya di sini tentang lurus hati. Bisa dikata ya siap, rela menerima apa yang Terjadi. ya terjadi. Ikhlas bukan saya. Bisa sekiranya ikhlas lurus hati. Iya. Legowo. Oh, bisa, mantap. Nah, logo. Nah, ini sebenarnya
manusia. Kita butuh kasih sayang, betul Bu Ivi? Rasa cinta. Bu Andi, kita butuh kebebasan. Ya. Tuh. Kesenangan Bu Ernita, Bu Fitri, butuh kesenangan. Tidak ada buka senang lagi. Tidak lagi dulu ada. Di sini mungkin penguasaan bisa dikata di sini ya kita yang berkuasa, kita yang memimpin. Dan yang paling penting di situ adalah bertahan hidup. Di sini menurut saya di sinilah kita bisa melanggar keempatnya itu. Iya, gara-gara bertahan hidup. Ya, Bisa ditahan di mungkin masa kita mau mati masih ada kesempatan. Tahu kan Dad? Iya. Nah, ini contohnya bertahan hidup di sebelah Pak Humas. Iya. Mencangkul Mudi, bukan. Bagian dari acting. Tidak bagus. Bagian dari acting itu yang benar. Sembilan ini di motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi dari luar. Waktu sambung sebenarnya ini saya sudah ini cuma saya tidak lihat tadi gara-gara Jarowi minta ibu Fitri mau sampaikan nah, bisa lihat yang mati bangsa simpan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini nih 5 posisi kontrol guru. Bisa mungkin saya lempar kembali diskusi sama Bapak Ibu guru. Contohnya? Ya. Saya. Saya kembali dipanggil sama kepala sekolah. Absenku juga alfa terlambat di situ. Begitu maksudnya kamu merasa bersalah. Akhirnya itu anak-anak, sampai dia dewasa nenek-nenek dia ingat terus. Sini saya yang jadi Ya. bisa. Jadi apa? Jadi siswa ya? Siapa siswaku? Epi. Saya siswa. Fitri. Anda terlambat kan kesalahan. Bisa saja tidak lengkap atau bagaimana sepatunya. Ya, berwarna sepatunya. Akhirnya ada kata-kata yang keluar. Ya, lipstiknya. Ya. Begini nak ya. Kamu kita kan masih siswa. Jadi belum saatnya untuk bergaya. Belum bisa mencari uang. Jadi rasa terima kasihnya itu orang tuamu terhadap dirimu. Cukup kau belajar dengan baik. Tidak usah lagi mempermat dulu mukamu. Belum saatnya. Nanti akan tiba saatnya. Kamu mempermat dirimu. Kemudian menstabilkan identitas. Ketika anak-anak merasa dirinya mulai merasa bersalah atau merasa sedikit takut, grogi dan lain sebagainya, disinilah kewajibannya kita untuk menstabilkan suasana lah, identitas. Kita sampaikan, tadi saya ambil contoh kasus menyontek. Nah, selama ini mungkin kau itu tidak belajar, makanya menyontek. Yang kau kerja cuma main HP, kalau malam main game dan lain sebagainya. Nah, ternyata di dalam menstabilkan identitas di sini, kita harus menanyakan kembali. Kita cairkan suasana. Ini kesalahan. Evi bukan salah satunya siswa atau kamu yang pernah melakukan kesalahan ini. Anti juga dulu begitu. Karena dia belajar lebih tekun, lebih baik, akhirnya dia sudah juara 1. Ya. Stabilkan lagi suasana di situ. Setelah di situ muncullah lagi yang namanya validasi kebutuhan. Di sini kita bertanya lagi, dituntut menanyakan, kamu terbukan ketika dia melakukan kesalahan. Ini gambarannya di segitiga restitusi. Ini ada semua penjelasannya. Kecewa kepada kamu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu, tapi Pak Gino enggak. Ya teman, di sini guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah untuk mengontrol murid. Pak Gino mungkin cocok ini seperti tidak sebagai teman. Sama-sama temannya.
Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Betul? Kata murid. Menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti, ayo ini contohnya. Pak Guru tadi disebutkan kalau yang pacaran sama muridnya itu sebagai apa? Sebagai teman juga itu? Bukan. Ya, Itu ya, jangan pacaran. Nggak boleh itu, tidak etis. Kalau yang masih jomblo, Nggak apa-apa itu. kan istilah itu kalau pacaran istilah zaman dahulu. Oh iya. Istilah serianya tahu. Ya, istilah serianya tahu. Lihat dari video itu Pak Ibu karena Pak Ibu itu pelakunya. Apa yang salah? Oke, bisa lanjut. Ada terlewat. Ya ini, Bu Anti ini bisa kasih contoh. Atau Epi. Guru selalu mengawasi murid bertindak sesuai pada peraturan sekolah yang spesifik. Awas pipa, saya rekam itu. Menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa yang telah kalian lakukan, konsekuensinya apa. Ya, mantap. Tapi, mana dia? Ya semi ini yang sering ini kalau saya perhatikan juga selama ini ya kebanyakan ini dilakukan sama guru BK. Jadi bisa angkatan 12 Bu. Guru BK. Bukan dengan siswa. Menggunakan restitusi untuk menganalisis, menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya. Tadi sekiannya jadi. Nah, ini tadi. Yang ini. Ada di sini. Jangan dulu. Bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat dasar bersama, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kamu kapung sih kamu. Sudah terlambat. Sana. Kamu udah bilang alasannya 2 kali. kenapa saya harus beli 18? Kenapa? Kamu kalau itu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, Rio itu lapangan basket 5 kali sekalian. Oh, Dia saya tahu. ini. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Pembunuhan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat dalam yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Tidak apa-apa. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis anak saya menolongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas itu saja. Naren! Naren ini temannya Sakti. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan di pekerjaan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan akurat. Yang paling sering di sini posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Tidak tinggal? mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Kita lanjut kembali setelah menyaksikan video di atas tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Mungkin di antara kita semua di sini masih agak susah sampai di posisi yang terakhir tadi, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, terkait tadi 5 posisi kontrol guru di sini, yang pertama tadi ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian bertindak sebagai teman, kemudian bertindak sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai posisi manajer. Cuma saya mau minta kembali tanggapan atau sarannya dari Bapak Ibu guru. Kira-kira yang kelima posisi kontrol guru ini, apakah harus posisi manajer itu yang harus kita laksanakan di sekolah? Jadi maksudnya Ibu Anti, Bu Ernita, terkadang satu saat itu kita harus jadi memantau misalnya, bertindak sebagai teman misalnya, atau bahkan yang paling pertama tadi bertindak sebagai penghukum. Kalau saya itu tadi posisi kontrol itu akan sangat berpengaruh juga, itu karakter guru. Iya. Itu akan, kalau menurut saya itu akan lebih dominan. Jadi kalau memang karakternya itu guru tegas, pasti dia akan menggunakan itu posisi menghukum. Kalau karakternya itu guru agak tenang, ya apa tadi itu yang kedua? Ya jadi lagi-lagi ya, karena kalau misalnya kita mau mengambil itu posisi manajerial, semua guru itu guru itu akan berpura-pura terus. Iya. Kita akan berpura-pura baik selama mulai pagi sampai jam pulang sekolah, dan itu kayaknya sulit. Jadi lagi-lagi ya, maksudnya kita tidak perlu mungkin terlalu memaksakan, karena ya lagi-lagi itu tadi ya, karena tindakan guru dalam menghadapi siswa itu sangat berpengaruh juga adalah karakter guru itu sendiri. Ya, seperti itu kalau pendapat saya. Tapi bagaimana kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tadi, hal yang paling sering kita lakukan? Iya. Rata-rata kalau saya rata-rata kayaknya semua pernah salah lakukan. Tapi yang paling sering mungkin di poin yang menghukum kalau saya. Kalau saya 4. Yang keempat. Iya. Kalau semua. Wanti semuanya. Wanti semua bisa 1, 2, 3, 4. Iya, Rasa bersalah bisa. Jadi tergantung dengan kondisi cuaca. Ada juga mungkin kondisi kejiwaan juga pada saat itu, karena kejiwaan. Kalau Bu Fitri,
suasana hati ya guru. Suasana hati. Kita lagi capek, dia bagaimana cara yang nggak bisa menghukum. Tanya dulu balik, bapak-bapak. Kalau sudah gini marahi istri sama perasaan Berpengaruh sekali. ngaruh. Jadi lebih baik tidak masuk di kelas. Jangan juga, jadi salah lagi. Ada mana Sebaliknya Pak Amri, kalau kita baru menerima THR, kita Ya. akan seperti kemas siswa. Karena tergantung suasana hati. Oh iya, Nah, kita juga ini manusia, tuh. Jadi intinya di sini saya yakin bapak ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Tirta pasti menginginkan semua murid-murid kita, peserta didik kita menjadi siswa-siswi yang memiliki karakter, akhlak yang mulia serta memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru membentukkan keyakinan kelas. Pertama kemarin saya fokus dulu sama Ibu Fitri. Jadi selama ini memang pemikiran saya dalam pembentukan keyakinan kelas di sekolah itu, saya kira kita tawarkan musyawarah begitu saja. Ternyata masih banyak kali langkah-langkah sebelumnya untuk melakukan kegiatan musyawarah itu, membahasnya itu. Banyak poin-poin yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, tidak langsung misalnya. Bagaimana anak-anak? Kita buat keyakinan kelas misalnya seperti begini. Kelas harus misalnya bersih. Saat kita saling menghargai ternyata banyak sekali lagi yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk di saat ini saya cuma menyampaikan gambarannya saja. Nanti setelah Bapak Ibu guru bergabung juga di kegiatan grup penggerak angkatan 12, 13, 14 dan seterusnya bisa lebih memahami kembali. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas bisa mungkin dibaca. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal senantiasa positif. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk yang praktis. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut oleh semua warga. Berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan saya masih ingat sekali waktu itu hari membuat tata tertib di sekolah di sini di SMA Negeri 1 Tirta. Kita sama-sama dengan rekan-rekan guru yang lainnya, Pak Kasih Kesiswaan, Bapak Kepala Sekolah, perwakilan dari beberapa siswa. Kita melaksanakan suatu musyawarah di dalam ruangan di kelas 12 IPA 1 kayaknya kalau tidak salah. Di situ kita saling menawarkan, akhirnya muncullah tata tertib di tahun ajaran 2023-2024 yang terpasang di ruang Dewan Guru. Kita lanjut kembali. Nah, di sini segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah terhadap siswa. Jadi yang pertama menanyakan namanya validasi kebutuhan. Di sini di dalam hal yang pertama menanyakan keyakinan kita di poin pertama di situ di atas ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dengan siswa terkait tadi dengan keyakinan kesepakatan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Ditanya lagi anak-anak. Misalnya dalam kasus mencontek, kita tahu nak kenapa Bapak Ibu guru memanggil derongan ini? Tidak Pak. Nah, saya dengar informasi tadi Anda meminta jawaban dari temannya. Ya seperti begitulah contohnya. Topi yang terbalik apa begitu. Setelah tadi saya suruh temannya panggil, kalian kemana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kalian pikirkan, kira-kira menurut kalian kalau tidak rapi dan lengkap, apa kelihatan keren? Tidak Pak. Rehan, apa alasannya? Saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi memanggil saya. Kalau El Nino? Salah Pak, perbuatan saya melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke, kasih kalian berarti kalian sudah menyadari. Terus, kenapa kalian bisa melakukannya? Bisa El Nino, apa alasannya? Saya lupa dan saya buru-buru tadi ke sekolah Pak, sehingga saya seperti ini.
Kalau Rehan, alasannya apa? Singkat ternyata ada di dalam tas, kemudian saya tidak kasih masuk baju bukan baru celana aku. Oke, sekarang kalian sudah sadar apa belum? Apakah masih akan terulang kembali? Sudah Pak, kami minta maaf, tidak akan mengulangi lagi. Oke, kedepannya bila mau ke sekolah tolong diingat segala hal yang berkaitan dengan sekolah ya. Sekarang Rehan coba perbaiki itu topinya. Oke, silakan kembali ke kelas. Pak. Salam. Salam. Masuk kelas jadi. Karena saya lihat juga sudah hampir jam 11. Thank you nih. Artinya masih banyak juga kegiatan kita yang lain yang harus kita selesaikan, terutama ini masalah penilaian kepada siswa dan siswi di sekolah kita. Jadi dengan apa tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, mudah-mudahan bisa kita pelajari dengan baik, kemudian kita aplikasikan ke lingkungan sekolah kita, terutama kepada seluruh peserta didik kita yang ada di SMA Negeri 1 Cirauta. Mudah-mudahan mereka bisa menjadi siswa dan siswi yang berkarakter, yang memiliki akhlak mulia dan ilmu yang luas. Artinya janganlah henti-henti kita mendoakan murid kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan kembali banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cirauta, Bapak Wakil Kesiswaan, serta Bapak Ibu guru yang lainnya atas bantuannya selama ini, atas ruang yang diberikan saya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 10 ini. Mudah-mudahan apa yang segala ibu bapak guru berikan kepada kami, insya Allah akan bernilai pahala bagi bapak ibu sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Cinta Fitri episode 2.